in the Holy Spirit. Dimeterai di dalam Roh Kudus. Coba. Tuhan mengutus Roh Kudusnya. Itu dimulai dari kapan? Dari perjanjian lama. Roh Kudus sudah bekerja dan beroperasi dahsyat. Kemudian masuk dalam perjanjian baru. Ketika Yesus berumur 30 tahun. Dia pergi ke pinggir sungai Yordan. Ke Yardenit. Dan dia minta kepada saudara sepupunya. Yaitu Yohanes Pembaptis. Untuk membaptiskan dia. Saudara, Yohanes berkata, Yesus, bukan begitu caramu. Harusnya engkau yang membaptis aku. Jangankan membaptis kamu, aku melepas tali kasutmu pun aku tidak layak. Yohanes, jangan kita berdebat di sini. Cepat lakukan kehendak Bapakku. Dan Yohanes tidak bisa menolak. Dan dia membaptiskan Yesus di dalam sungai Yordan. Dan setelah Yesus keluar dari dalam air, kata Alkitab dalam Yohanes pasal yang ketiga, apa yang terjadi? Maka pada waktu itu Roh Allah dalam bentuk burung merpati hinggap di atas kepala Yesus. Saudara, dan terdengar langit terbuka dan terdengar suara Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah akan dia. Saudara, coba lihat. Yesus pun menunjukkan dirinya sebagai manusia biasa. Dan dia mengatakan, Yohanes, kamu harus baptiskan aku. Supaya aku menggenapi hukum firman Allah. Saudara, di sini kita melihat ketaatan Yesus itu sebab Bapa di sorga sungguh mengaruniakan segala kuasa kepada dia. Melalui apa? Saudara, melalui Roh Kudus. Terus orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang dekat hidupnya dengan Tuhan. Dan dia menyisihkan semua keperluan, semua atensi dan semua yang hebat dalam hidupnya. Supaya itu minggir, supaya rohnya boleh terhubung dalam satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada hotline dengan Tuhan. Hari ini kita memperingati Pentakosta atau hari yang ke-50. Saudara, dalam perjanjian lama, dalam tradisi Yudaisme, saudara, maka ada satu perayaan, yaitu perayaan 50 hari. Hari yang ke-50. Apa sebab hari ke-50 itu adalah hari setelah 7 sabat. Satu sabat itu 7 hari. 7 sabat 49 hari. Dan esoknya hari yang ke-50. Itu disebut sebagai Pentakosta. Hari yang ke-50. Dan apa yang terjadi pada saat itu, saudara? Mereka mengadakan satu pesta yang besar sekali. Saudara. Dan kemudian Tuhan pada perjanjian lama meningkatkan. Bukan hanya hari sabat 7 hari. Tetapi tahun sabat 7 tahun. Dan Tuhan memberikan perintah 7 sabat. Berapa tahun, saudara? 7 sabat berapa tahun? 49. 7 kali 7. Dari 7 sabat ditingkatkan oleh Tuhan setiap tahun yang ke-50. Tahun dari 7 sabat. Harus ada satu pembebasan yang total di seluruh Israel. Saudara, hamba-hamba budak sahaya, mereka harus dipulangkan ke rumah mereka dengan diberi pesangon seperti orang kaya. Saudara, apa yang dibeli yaitu budak, hewan, ketika tahun sabat, ya saudara, tahun ke-50 harus dilepas dan dikembalikan pada pemilik semula. Saudara, tidak boleh ada perbudakan. Ini menunjukkan bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya, dalam hidup saudara, melarang keras perbudakan dalam hidup kita. Bukan berarti kita tidak boleh, itu sudah jelas kita tidak boleh memperbudak orang lain. Tetapi diri kita sendiri, katakan diri saya sendiri, tidak boleh diperbudak oleh dosa, oleh setan, oleh duniawi. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia.
Itu sebab kalau saya menjelaskan mengenai soal Pentakosta ini akan sangat panjang sekali. Tetapi intisarinya adalah pembebasan. Kemerdekaan. Apa saudara? Pembebasan, kemerdekaan. Yang setuju dan mau dapat beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ya, saudara harus yakin saudara sudah menerima Roh Kudus. Saya mau tanya, siapa yang sudah menerima Roh Kudus? Tolong lambaikan tangan. Ya, rupanya saudara mengerti firman dan saudara merasakan. Ya, terima kasih. Saya sudah menjelaskan, Roh Kudus itu mudah sekali masuk dalam hidup seseorang. Contohnya dari Yohanes 20 ayat yang ke-20. Saudara, dan Yesus mengatakan, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dia menghembus. Dan mereka penuh Roh Kudus. Gak ada yang enggak. Semua terima Roh Kudus. Tidak ada sesi doa berapa menit atau berapa puluh menit. Tidak. Tidak berlutut. Tetapi mereka itu berdiri. Dan mereka menyambut Roh Kudus dalam hidup mereka. Saudara, begitu mudah. Itu sebab anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman. Apa yang disabdakan oleh Yesus. Saudara percaya, Roh Kudus tidak akan meninggalkan saudara. Tetapi kalau sampai saya dan saudara ada yang gak percaya dari firman Tuhan, maka Roh Kudus tidak suka ada di dalam hati saudara. Roh saudara harus berjuang sendiri. Tidak lama kemudian roh setan akan masuk membantu saudara untuk berjuang. Dan engkau akan dibantu oleh segala tentara neraka untuk memperjuangkan hidupmu supaya kaya, supaya berhasil, sukses, supaya dilihat semua orang, supaya saudara itu sejarahnya kelihatan dahsyat. Ya, iblis akan membantu semua orang yang ditinggal oleh Roh Kudus. Dia akan bantu semua orang yang ditinggal oleh Roh Kudus. Itu sebab saya perlu menekankan para kekasih jemaat ini. Setelah kita menerima Roh Kudus, what next? Selanjutnya apa? Tadi saya sudah sekelumit menjelaskan pada saudara. Saudara harus selalu dekat dengan Tuhan. Saudara tidak boleh malas berbakti, malas membaca Alkitab, malas berdoa. Saudara, engkau akan ditinggalkan oleh Roh Kudus dan roh setan akan masuk dalam hidupmu. Banyak sekali orang Kristen, pendeta-pendeta kesetanan. Bukan mereka ngamuk-ngamuk dan jungkir balik dan memecah barang. Tidak. Kesetanan itu apa? Masuk dalam hidup dosa. Apa sebab? Sebab mereka itu sesungguhnya tidak menerima Roh Kudus. Itu sebab selama kita berdoa nih dan kita menerima dengan iman. Ya Tuhan, hamba menerima Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Itu saudara menerima. Nah selama kita menerima ini, kita masih ada hubungan dengan duniawi dan dosa. Apa yang terjadi dengan hati dan spirit roh saudara. Yang terjadi dalam roh kita adalah iblis masuk di dalam hidup kita. Roh setan akan menguasai kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kesetanan. Orang-orang Kristen yang tidak mempunyai Roh Kudus. Orang-orang Kristen yang berkecimpung dalam dosa dan duniawi. Saudara, kan percuma Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Dan kita menghinakan dan meremehkan itu semuanya. Itu sebab peringatan hari ini kita harus yakin bahwa kita bisa dan mau dimeterai. Oleh siapa? Roh Kudus. Kalau saya dan saudara mau dimeterai oleh Roh Kudus, kita akan save sampai mati, menyeberang masuk ke sorga. Tiba waktunya sampai di sorga, Tuhan menciptakan langit yang baru. Kerajaan Allah, Yerusalem baru. Saudara tetap masuk. Akan terjadi 2 periode perubahan di sorga. Sampai menjadi Yerusalem baru. Saudara akan masuk. Saudara akan mengikuti dan merasakan sejarah pembaharuan di sorga. Itu gara-gara saudara penuh Roh Kudus ketika saudara hidup di dalam dunia. Itu sebab anak-anak Tuhan,
Jangan lagi saya dan saudara mundur dari Tuhan. Ingat umur saudara. Ingat umur saya. Jangan pikir masih lama. Siapa tahu malam ini. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk mempersiapkan diri saudara. Semua katakan, hanya Roh Kudus yang mempersiapkan saya untuk masa yang kekal. Amin. Saudara, ada 3 poin secara singkat saya akan sampaikan sesuai dengan cukupnya waktu. Yang pertama, cara terima. Ini ulangan. Cara terimanya nanti kita akan lihat. Yang kedua, what next? Setelah kita terima gimana? Dan yang ketiga adalah sejarah baru. Orang yang penuh Roh Kudus pasti diberi sejarah baru. Senang apa tidak? Senang dong, saudara. Orang pindah dari mana masuk ke Amerika Serikat, wah mereka sudah bangga banget, aku mempunyai sejarah yang baru di negara ini. Dulu ya, sekarang sudah lain lagi Amerika. Sudah tidak seperti yang saya cerita ini. Itu dulu, saudara. Pindah ke negeri Belanda, wah senang sekali. Pindah ke Jerman, senang sekali. Sepertinya itu sorga yang kedua. Saudara, sejarah yang baru hanya diberikan kalau saudara penuh dengan Roh Kudus. Bukan ayah dan ibu, bukan kakek dan nenek saudara yang membuatkan sejarah bagi saudara. Dan bukan kemampuan saudara dan kapasitas saudara yang bisa membuat sejarah yang baru. Tidak. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan aku bisa membuat sejarah. Saudara, ketika saya masih remaja dari SMP, SMA, saya membaca puluhan buku riwayat hidup, biografi dan autobiografi dari pemimpin-pemimpin dunia. Laksamana-laksamana, jenderal-jenderal, raja-raja dan ratu-ratu dunia. Saya baca, saya suka sekali membaca. Saudara, tetapi apa keakhiran mereka? Saudara, ternyata mereka memulai dari buku mereka itu kalau saya baca, menanjak. Ketika menanjak, dibunuh, jatuh. Menanjak, dibunuh, jatuh. Gak ada yang karena sakit, gak ada. Karena dibunuh semuanya. Saudara, itu ada kalau 20-an riwayat para pesohor dunia. Saya baca. Tetapi mereka hancur dan mereka mati ketika mereka menanjak. Tidak ada sejarah lagi sejak itu. Dengan malu-malu kucing penulisnya akan menuliskan, saya tutup buku ini. Saya tutup karangan saya, biografi ini. Dari si X ini. Karena tidak ada catatan sejarah lagi. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang memiliki selalu umur berapapun, sampai umur berapa dia meninggal, sejarahnya bagus. Sejarahnya istimewa. Saya menjamin dalam nama Yesus, karena Roh Kudus itulah yang mengarang saudara dan saya mengarang sejarah kita. Kita tidak mampu mengarang sejarah kita sendiri. I must give to you a very repressed sentence that only by the Holy Spirit of God your history will be so brilliant, so mighty, and so famous before God. No matter what, from where you, from how you are. But one single thing, that is one thing, you are be filled with the Holy Spirit. Anda itu dipenuhi Roh Kudus. Gak peduli riwayat saudara apa, awal mulanya. Orang yang gak terkenal, orang yang gak belajar, ataupun orang yang tidak mempunyai sesuatu latar belakang yang bagus, gak peduli. Siapa saja yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan dibikinkan sejarah baru. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Jadi kalau pagi ini saudara datang dengan keluh kesah dalam hidup saudara,
dengan satu kekecewaan, dengan sesuatu hal yang mengganjal dalam hidup saudara. Barangkali aku sampai mati gak bisa tercapai cita-citaku. Bagus, gak apa-apa. Itu memang kita orang demikian juga. Tetapi ada jalan lain. Jalan pintas. Yaitu jalan kepenuhan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang membuat sejarah yang mulia dalam hidup saudara. Itu sebab kalau pagi hari ini saya menerima pemberian dari Tuhan, yaitu pengurapan Roh Kudus dalam hidup saya. Itu sebab orang yang diurapi dengan minyak, ini sebagai kelanjutan dari dia menerima Roh Kudus, hembusan daripada nafas Tuhan. Saudara, hembusan nafas Tuhan inilah yang menghidupi kita. Saudara, dan itu sebab setelah kita menerima, maka kita membuat satu maintenance pada pribadi kita. Siapa tahu aku telah jatuh berbuat dosa ya. Aku telah bohong, aku telah punya pikiran kriminal, aku telah ini itu, korupsi segala macam. Saudara, pada waktu itu Roh Kudus habis. Sampai ke dasarnya dari hati kita. Gak ada lagi, dia sudah kabur, dia sudah pergi. Ketika saudara dan saya berbuat dosa, Roh Kudus pergi dari saya, dari saudara. Itu sebab kita membutuhkan terus-menerus kita harus terima, harus minta, harus terima, harus minta. Ditambah lagi dahi kita, di belakang tengkorak dahi kita ini ada otak yang harus disucikan. Dialah yang mengendalikan hidup kita. Di situ kita kasih tanda jejak pengurapan Roh Kudus melalui minyak urapan. Coba, orang kayak gini gak jaya gimana? Orang kayak gini gak diberkati kayak apa? Saya gak masuk akal, saya gak percaya. Saudara, kalau saya dan saudara setia kepada Tuhan, kita sering mengurapi dahi kita dengan minyak urapan. Kita dengan iman menerima urapan Roh Kudus. Saudara, semua katakan, saya pasti save dan pasti jaya. Apa yang tidak dilihat mata saya, apa yang tidak pernah didengar telinga saya, apa tidak pernah timbul dalam hati saya. Halo, apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang tidak timbul di hati saya, sudah disiapkan Tuhan bagi saya. Karena saya diurapi. Amin. Coba, kayak apa? Di dalam dunia ini begitu banyak orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang pakai kenekatan sendiri. Pasti mengecewakan. Hidup ini tidak boleh nekat. Hidup ini harus smart. Hidup ini harus pintar, bukan nekat. Nekat itu adalah sifat iblis. Tetapi saya dan saudara harus memiliki dalam hidup kita tekad yang baru dari Roh Kudus. Itu sifat Allah yang akan membangun saya. Dengan mudah saya diberi Roh Kudus. Itu satu. Dua, Tuhan memberikan rencana bagi saya. What next dalam hidup saya? Dia membuat rencana yang baik. Bila saya mau menjalaninya, terjadilah yang ketiga, sejarah baru dalam hidup saya. Tetapi kalau nomor dua, saya tahu ini what next bagimu, hai hambaku, hai anakku Timothy. Tetapi saya tidak mau jalan. Nomor tiga tidak ada. Dan Tuhan kecewa, dicabut Roh Kudus dari saya. Karena saya tidak mau melakukan. Saya maunya sendiri. Wah, aku sudah menerima pertolongan Tuhan karena aku penuh Roh Kudus. Wah, uang tambah banyak, pekerjaan semakin, order semakin banyak, nama semakin famous, ya tabungan semakin banyak. Dan saya mulai mundur dari Tuhan. Saudara mulai mundur dari Tuhan. Hati-hati lo ya. Engkau pasti kecewa banget. Sudah ada yang mau mengarang sejarah baru. Jangan pakai otak sendiri. Jangan pakai kekuatan sendiri.
Karena sudah ada yang mau mengarang sejarah baru kita yang pasti dahsyat. Itu sebab anak-anak Tuhan, marilah kita akan melihat seberapa saya bisa sampai. Dari Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, mohon dibuka. Surat Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, para kekasih. Kita akan membaca ayat ini. 1, 2. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Satu kali lagi, ya. 1, 2. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Mau cari di mana? Mau cari di mana perjanjian yang kayak begini? Dan saudara nggak bayar serupiah pun tidak. Saudara tidak bayar, kenapa? Karena saudara umpamanya adalah saudara itu memegang membership, kartu member. Sehingga saudara tidak bayar. Saudara, apa kartu member saudara? Penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, dia menerima pencurahan, kasih karunia dan pertolongan Allah yang dahsyat dalam hidupnya. Yang dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudusnya. Barusan kita baca. Jadi apa yang akan kita terima, saudara? Wah, saudara, engkau sampai bingung. Engkau sampai heran dan kagum. Engkau cuma berdecak, surprise saja. Karena Tuhan memberi kepadamu. Tuhan membuka jalan kepadamu. Tuhan mengatur, Tuhan berjuang kepadamu. Dan engkau akan terperanjat. Tuhan, ternyata ada bahaya begini gede di muka hamba. Dan engkau telah mengalahkannya. Engkau telah memusnahkannya. Engkau telah memadamkannya. Itu perbuatan Roh Kudus. Dia memberikan melalui mencurahkan Roh Kudus kepada saya, kepada saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan pagi ini saya mau tanya. Apakah saudara yakin bahwa saudara setelah pulang dari kebaktian hari pencurahan Roh Kudus ini dan saudara bekerja kembali, berjuang kembali, mengatur keluarga kembali, anak-anakku yang masih muda dan remaja studi kembali. Apakah Anda yakin bahwa engkau mulai kerja, engkau menerima kasih karunia yang limpah dari Allah Bapa? Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Jadi sejarah baru itu terbentuk. Namanya sejarah terbentuk dari peristiwa-peristiwa. Itu bukan peristiwa yang baik saja. Peristiwa yang jelek, peristiwa yang runding, peristiwa yang ancur-ancuran. Saya katakan tadi pemimpin-pemimpin dunia yang hebat. Saudara, pada puncak kejayaannya, mungkin belum sampai puncak. Belum. Baru mau naik ke puncak. Sudah dihabisin. Begitu banyak musuh dalam selimut. Itu sebab anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus pasti jaya. Pasti. Tidak ada kata yang lain. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, ya, papamu memberitahu kepadamu. Orang tua ini kasih tahu. Kalau engkau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, tidak duniawi, dan engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau sudah bisa menetapkan dalam hati dan pikiranmu apa yang akan kau terima dari Tuhan. Itu sesuatu yang dahsyat sekali. Di mana Tuhan ikut bekerja di dalam kamu. Di mana Tuhan memperjuangkan engkau. Saudara, katakan harusnya begitu. Halo, suaranya kok fals ya. Harusnya begitu. Semua anak harus diberkati. Semua cucu harus diberkati. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab para kekasih, jangan undur dari Tuhan.
Jangan mirang-miring, pelirak-pelirik, tidak karu-karuan. Jalannya yang lurus saja. Kalau Anda dan saya berjalan dengan benar, maka kata what next, itu akan menghasilkan new history in your life. Sejarah baru dalam hidup saudara. Dan Tuhan ingin memberi melalui saudara penuh Roh Kudus. Kenapa sih kita perlu penuh? Kalau separuh gimana Tuhan? Gak bisa. Tuhan bilang, aku gak mau kerja. Kalau kamu penuh Roh Kudus sampai meluber, maka aku akan bekerja. Karena aku punya standar adalah melimpah. Melimpah. Roh Kudus itu sampai saudara di mana engkau berada, engkau bicara apa, aduh pembicaraanmu itu kudus. Apa yang kau pikir dan apa yang kau kerjakan langsung diberkati oleh Bapa di sorga. Karena engkau kudus. Coba mau cari orang kayak begini gimana? Bisa dibentuk dalam sekolah-sekolah karakter, di dalam kursus-kursus pribadi, pengembangan pribadi, gak bisa saudara. Hanya dibentuk oleh orang yang taat kepada firman. Cuma ini aja. Modal saya cuma ini aja. Modal saudara harus cuma ini saja. Kalau saya dan saudara sesuai dengan firman, maka kita tidak akan pernah kecil hati. Menghadapi persoalan yang besar, yang mustahil. Tidak pernah kita surut semangatnya. Tidak pernah kita ambles dan ngelokro. Selalu kita bersemangat. Selalu kita percaya akan tiba waktunya Roh Kudus bekerja membela saya dan menyelesaikan semuanya. Yes, we have to waiting for the working of the Holy Spirit in our life, in our struggling, in our daily life as well. If not, you and I still in the same state, in the same position, in the same condition. That is just so mad and so sad. That's why the one, he or she can receive from God is only the Holy Spirit. And God will arrange so many things. He will produce in your life. He will produce. He will make you fruitful and give you all the blessing and benefits and profit in your life. Itu sebab anak-anak Tuhan, kenapa orang perlu Roh Kudus? Bukan untuk menyenangkan Tuhan. Supaya anak Tuhan ini penuh Roh Kudus, supaya Tuhan menjadikan dia showcase, etalase. Supaya semua mata boleh lihat, nih loh, anakku itu kayak begini. Harusnya kayak gini. Dulu dia tidak penuh Roh Kudus kayak gitu. Sekarang dia penuh Roh Kudus kayak gini. Inilah showcaseku. Ini etalaseku. Saudara, kalau saudara berjual beli dan saudara menjual sesuatu produk, saudara taruh di dalam lemari, orang gak bisa lihat kan? Saudara harus pajang. Dan saudara taruh di tempat yang tertutup, kaca tertutup, sehingga orang tidak akan mengambil barang saudara yang bagus itu, tetapi orang cuma lihat aja. Wah, di sini dijual ini, oh harganya segini. Ah, aku kepingin. Pulanglah dia menabung atau lain sebagainya, ambil uang di bank dan bayar. Gara-gara ada etalase. Tuhan kekurangan etalase. Karena saya nggak mau jadi showcase etalase dari Allah. Saya maunya egois. Saya maunya sakarpe dewe. Saya tidak mau menyerahkan hidup saya untuk menjadi etalase di mana Tuhan bisa menunjukkan, mendemonstrasikan satu produk dari Roh Kudus yang hebat. Saudara, saya merindukan seluruh jemaat Tuhan. Dan dimanapun saudara berada dan tersambung dengan khotbah saya ini, supaya saudara menjadi satu pribadi yang dibangun, satu pribadi yang diharapkan oleh Allah untuk menjadi kesaksian ajaib bagi banyak orang.